Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan proposal jurnal tentang analisis emosi pada teks chat media sosial menggunakan pendekatan machine learning, CNN, dan juga LSTM. Kelompok kami beranggotakan Irfan Hasan Zahrawi dengan NIM akhir 66, Alifina Zahra dengan NIM akhir 12, Nadira Alia Ramadhani dengan NIM akhir 25, Guna Fatalah dengan NIM akhir 65, dan saya sendiri Wahida Fajar Ardiani dengan NIM akhir 48. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu abstrak yang akan dijelaskan oleh Irfan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan abstraknya. Jadi, bagian ini mencakup tujuan dan latar belakang penelitian mengenai deteksi emosi dari teks di media sosial yang cenderung informal dan penuh makna tersirat. Penelitian ini merancang sistem klasifikasi emosi berbasis deep learning dengan menggabungkan CNN dan LSTM CNN untuk mengekstraksi fitur penting, dan LSTM ini untuk memahami konteks data. Data yang digunakan berasal dari Twitter dengan 13 label emosi. Proses meliputi pre-processing, embedding, pelatihan model, dan hingga klasifikasi, dengan harapan meningkatkan akurasi dibandingkan metode sebelumnya. Oke, secara garis besar untuk latar belakangnya yaitu media sosial menjadi wadah utama ekspresi emosi masyarakat dalam bentuk teks singkat yang sering bersifat informal dan bermakna tersirat. Tantangan dalam menganalisis emosi dari teks ini mendorong kebutuhan akan sistem deteksi otomatis yang akurat. Berbagai metode telah dikaji, mulai dari machine learning-nya hingga pendekatan deep learning. Studi menunjukkan bahwa kombinasi CNN dan LSTM itu memiliki potensi unggul dalam memahami fitur dan konteks secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini juga difokuskan pada perancangan sistem klasifikasi emosi berbasis teks dengan gabungan antara algoritma CNN dan LSTM. Next. Oke, rumusan masalahnya. Bagaimana merancang sistem yang dapat mengenali emosi dari teks chat di media sosial secara otomatis? Terus juga gimana memanfaatkan pendekatan CNN dan LSTM untuk mengolah teks yang bersifat tidak formal, serta bagaimana menentukan data dan metode evaluasi yang tepat untuk mengukur kinerja sistem klasifikasi emosi. Next. Oke, secara garis besar tujuan penelitian kita yaitu untuk menyusun rancangan sistem yang dapat mengenali emosi dalam teks percakapan di media sosial, yang mana sistemnya dirancang menggunakan pendekatan gabungan algoritma CNN dan LSTM agar mampu memahami pola bahasa yang tidak baku serta menghasilkan klasifikasi emosi yang lebih akurat. Next. Untuk manfaatnya sendiri, rancangan sistem ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai gimana teknologi kecerdasan buatan, khususnya algoritma CNN dan LSTM ini dapat dimanfaatkan untuk mengenali emosi dan teks percakapan. Selain itu, sistem ini juga dapat menjadi acuan awal dalam perkembangan solusi berbasis teks untuk keperluan seperti analisis opini, layanan pelanggan, atau pemantauan kondisi psikologi pengguna media sosial. Next. Oke, untuk ruang lingkup dan batasannya. Yang pertama, mendesain sistem deteksi emosi berbasis teks dari media sosial. Lalu menggunakan metode gabungan CNN dan LSTM untuk mengolah bahasa informal. Lalu melakukan klasifikasi emosi ke dalam kategori dasar, yang mana emosinya itu ada senang, sedih, marah, takut, cinta, dan terkejut. Nah, lalu mencakup alur kerja sistem, metode pemrosesan teks, dan rencana evaluasi akurasi. Nah, untuk batasannya sendiri, data yang digunakan ini hanya berupa teks, jadi bukan suara atau gambar. Lalu sistemnya juga masih dalam tahap konseptual, yang mana belum diimplementasiin dan juga diuji secara langsung. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tinjauan pustaka.
Apa sih itu analisis emosi? Jadi analisis emosi merupakan proses untuk mengenali dan mengklasifikasikan emosi yang terkandung dalam sebuah teks. Emosi yang dimaksud itu bisa berupa senang, marah, sedih, takut, dan lain sebagainya. Nah, teknologi ini tuh sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang, contohnya di sistem rekomendasi, chatbot, hingga layanan pelanggan. Nah, yang membedakan analisis emosi dari analisis sentimen biasa adalah tingkat kedalamannya. Kalau analisis sentimen hanya melihat teks sebagai positif, negatif, atau netral, analisis emosi mampu mengidentifikasi jenis-jenis emosi spesifik yang dirasakan. Nah, namun tantangannya itu cukup besar karena teks di media sosial itu cenderung informal, penuh dengan singkatan, emoji, bahkan bahasa campuran. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan NLP atau Natural Language Processing untuk mengolah data tersebut secara lebih cermat. Oke, kita masuk ke NLP atau Natural Language Processing. Adalah teknologi yang digunakan untuk memproses bahasa alami agar bisa dipahami oleh komputer. Nah, tahapan-tahapannya itu yang pertama ada tokenisasi, yaitu memecah teks menjadi kata-kata. Yang kedua itu ada normalisasi dan cleaning untuk menyamakan format dan mempersihkan elemen yang tidak relevan seperti URL atau simbol. Kemudian ada stop word removal. Nah, dia itu membuang kata-kata umum yang tidak terlalu bermakna. Kemudian yang terakhir tuh ada stemming atau lemmatization yang mengubah kata ke bentuk dasar. Nah, setelah tahap NLP selesai, teks diubah menjadi angka dengan metode representasi teks. Nah, metode yang digunakan tuh bisa berupa TF-IDF yang sederhana namun cukup efektif atau word embedding, seperti word to fact atau BERT yang mampu menangkap makna kata secara konstekstual. Nah, representasi teks ini sangat penting karena menentukan seberapa baik model dapat mengenali emosi dalam teks. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam Convolutional Neural Network atau CNN. CNN atau Convolutional Neural Network merupakan uh, algoritma yang digunakan untuk mengenali pola lokal dalam teks, misalnya saat marah. Nah, kelebihannya itu ada cepat dan efisien, cocok untuk deteksi fitur utama. Kalau kekurangannya itu kurang menangkap konteks panjang, dan bisa digabung dengan LSTM untuk hasil yang lebih baik. Tes selanjutnya ada Long Short Term Memory atau LSTM. Nah, LSTM ini menangani urutan panjang dan konteks jangka panjang di dalam teks, dilengkapi dengan cell state, yaitu untuk menyimpan atau melupakan informasi. Kemudian ada lebih lambat dari CNN, nah, tapi akurat dalam memahami struktur kalimat kompleks. Kombinasi CNN sama LSTM merupakan performa klasifikasi emosi yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita lanjut ke metodologi dan desain sistem. Di sini, yang pertama ada arsitektur sistem. Arsitektur sistem yang diusulkan bertujuan untuk mengklasifikasikan emosi dari teks media sosial menggunakan gabungan Convolutional Network, CNN, dan Long Short Term Memory LSTM. Proses dimulai dari teks mentah yang diolah melalui tahap processing, kemudian direpresentasikan ke dalam bentuk vektor menggunakan teknik embedding. Kemudian vektor ini diproses oleh lapisan CNN untuk mengekstrak fitur lokal. Dilanjutkan oleh lapisan LSTM untuk memahami konteks urutan kata dan akhirnya diklasifikasikan oleh lapisan DANCE dengan aktivasi softmax ke dalam 13 kategori emosi. Nah, selanjutnya ini ada tahap pemrosesannya. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Di sini ada tweet ID, ini menggunakan ID yang unik. Kemudian ada sentimen, sentimen ini menggunakan label emosi. Kemudian konten ini berisi teks dan juga tweet. Nah, selanjutnya ada pre-processing teks. Yang pertama itu ada lowering. Lowering ini mengubah semua huruf menjadi kecil. Kemudian ada tokenisasi. Tokenisasi ini memecah kalimat menjadi kata. Selanjutnya ada stop word removal. Ini menghapus kata umum yang tidak penting. Selanjutnya ada stemming. Ini menyederhanakan kata ke bentuk dasarnya dan juga menghapus emoticon, mention user, URL, dan juga tanda baca. Dan selanjutnya ini ada ekstraksi fitur atau embedding.
Nah, setelah teks ini dibersihkan, fitur representasi kata ini diekstraksi menggunakan metode word embedding seperti GLOVE atau word to vec. Hasilnya embedding ini berupa vektor angka berdimensi tetap yang merepresentasikan makna kata. Dan yang terakhir yaitu ada arsitektur CNN plus LSTM. Jadi model ini terdiri dari gabungan dua arsitektur jaringan. Yang pertama ada CNN layer, yang ini akan mengekstraksi pola lokal n-gram penting ke dalam teks. Kemudian ada max polling, ini mengurangi dimensi data dan mempertahankan fitur penting. Yang selanjutnya ada LSTM layer, ini menangkap hubungan urutan kata atau konteks kalimat. Dan yang terakhir ada dense layer, plus softmax ini melakukan klasifikasi ke dalam label emosi. Selanjutnya, selanjutnya ini ada metodologi dan sistem outputnya. Di sini bisa kita lihat bahwa sistem ini memprediksi emosi dari teks media sosial ke dalam 13 kategori seperti anger, love, happiness, dan lainnya menggunakan model CNN dan LSTM. Setelah melalui tahap-tahap preprocessing dan representasi vektor, setiap teks ini diklasifikasikan sesuai label yang tersedia dalam dataset sehingga memungkinkan analisis emosi yang lebih mendalam dan variatif. Di sini juga terdapat flowchart-nya mulai dari start hingga end. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah rencana evaluasi dan dataset. Pertama adalah dataset. Pada rancangan sistem ini, dataset yang kita gunakan merupakan tweet emotion yang kita dapat dari website Kaggle yang berisikan 40.000 tweet yang ada dalam bahasa Inggris dan telah diintonasikan ke dalam 13 kategori emosi, yaitu ada anger, boredom, empty, enthusiasm, fun, happiness, hate, love, natural, relief, sadness, surprise, dan juga worry. Setiap data ini juga memiliki 3 kolom, yaitu tweet ID yang sebagai ID unik, lalu konten yang sebagai isi teks, dan juga sentimen yang sebagai label emosi. Selanjutnya pada pembagian datanya ini sendiri, kita membagi datanya menjadi 3, yaitu data training pada 70%, lalu data validasi pada 15%, lalu data testing pada 15%. Data training ini akan digunakan untuk membangun model dan belajar dari pola teks untuk bisa mengklasifikasikan atau mendeteksi emosi secara akurat. Lalu data validasi ini akan digunakan dalam pelatihan untuk melakukan pemantauan performa model secara berkala. Dan juga data testing yang akan digunakan setelah dilakukannya data training untuk mengukur performa akhir model dalam pendeteksi emosi pada teks data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya adalah metode evaluasi. Evaluasi model dirancang untuk dilakukannya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbasis metrik klasifikasi multiclass. Hal ini dilakukan untuk mengatur sejauh mana model ini dapat mengenali emosi dalam teks chat secara akurat dan menyeluruh, khususnya pada data yang memiliki distribusi label yang tidak seimbang. Selanjutnya ada confusion matrix yang merupakan alat bantu visualisasi yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara hasil klasifikasi model dengan label sebenarnya. Matriks ini dirancang untuk menganalisis kesalahan klasifikasi antar kelas emosi dan juga untuk mengidentifikasi kecenderungan model terhadap kelas tertentu. Selanjutnya ada metode evaluasi utama. Metode evaluasi utama ini terdapat 4, yaitu accuracy yang digunakan untuk mengukur proporsi dari klasifikasi yang benar dari seluruh data. Lalu ada precision yang digunakan untuk mengukur sejauh mana klasifikasi terhadap suatu kelas benar-benar tepat. Lalu ada recall yang digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi data dari suatu kelas yang berhasil untuk dikenali dengan benar oleh si model. Lalu ada F1 score yang merupakan rata-rata yang harmonis antara precision dan juga recall. Nah, F1 score ini dirancang untuk
Fokus dalam evaluasi dikarenakan dataset yang digunakan ini mempunyai distribusi label yang tidak seimbang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, kesimpulannya, penelitian ini merancang sistem klasifikasi emosi pada teks media sosial menggunakan gabungan CNN dan LSTM. CNN digunakan untuk ekstraksi fitur, sementara LSTM merangkap konteks urutan kata. Hasil menunjukkan bahwa kombinasi ini efektif meningkatkan akurasi dan pemahaman konteks emosi. Sistem ini berpotensi diterapkan dalam analisis opini publik dan layanan AI berbasis emosi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan presentasi materi pada hari ini. Dan sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.